Gempar di Surabaya, Lur. Manajemen Persebaya bener-bener gila di bursa transfer kali ini. Nggak cuma satu, tapi ada dua monster depan kelas berat yang bikin bursa transfer pecah. Lucas Barbosa, si pencetak 14 gol asal Brasil, plus skema gila angkut top skor timnas Vietnam, Nguyen Xuan Son. Di video ini, kita bongkar skema taktik gila Coach Tavares, nominal transfer, dan siapa yang paling siap diresmikan ke Gelora Bung Tomo. Tonton video ini sampai selesai agar tidak kemakan hoaks. Inilah sosok Lucas Barbosa, monster Brasil 14 gol yang sedang didekati manajemen Persebaya Surabaya. Geger di Surabaya. Ketika rival sibuk berburu pemain lokal, manajemen Bajul Ijo dikabarkan sedang melancarkan serangan senyap paling nekat musim ini. Satu nama asal negeri Samba mendadak membakar rumor transfer Liga 1. Dia adalah Lucas El Tigre Barbosa, bomber mematikan ex-Serie B Brasil yang belum pernah merasakan rumput Indonesia sama sekali. Bukan sekedar penyerang biasa, El Tigre adalah definisi monster di kotak penalti. Mengemas 14 gol musim lalu, Barbosa punya reputasi sebagai striker tanpa kompromi. Duel udara meledak-ledak, body balance sekeras batu karang, dan finishing dingin yang siap meneror pertahanan lawan. Langkah nekat ini jelas bukan tanpa alasan. Skuad Persebaya sedang haus sosok target man sejati yang sanggup menahan gempuran bek-bek tangguh Liga 1. Karakter mainnya yang nyayel, ngotot, dan pantang menyerah terasa sangat identik dengan darah dan nyali Surabayaan. Negosiasi di balik layar dilaporkan berjalan sangat panas. Manajemen berpacu dengan waktu untuk mengamankan tanda tangan sang predator sebelum dipatok klub lain. Apakah perburuan rahasia ini akan menjadi kejutan terbesar musim ini? Atau justru berujung plot twist yang menyakitkan? Predator baru siap menerkam dan Surabaya sedang menunggu lahirnya pahlawan baru di Gelora Bung Tomo. Sinyal bahaya berbunyi di skuad Persebaya. Lini pertahanan bocor parah, Bernardo Tavares mengamuk. Sinyal bahaya berbunyi di Gelora Bung Tomo. Lini pertahanan bocor parah, tim pelatih Persebaya mengamuk dan langsung mengunci rapat sesi latihan. Celah fatal di lini belakang Bajul Ijo membuat jajaran pelatih tak lagi bisa menahan kesabaran. Tanpa kompromi, evaluasi total nan keras langsung digelar di balik pintu tertutup. Fokus utama perombakan ini sangat jelas, membongkar total koordinasi duet center back serta membenahi bobroknya antisipasi bola mati yang terus-menerus menjadi celah empuk lawan. Pasukan Green Force terbukti keteteran dan hilang arah saat transisi dari bertahan menuju menyerang. Ketegangan di lapangan latihan bahkan mencapai puncaknya. Pelatih berkali-kali menghentikan simulasi pertandingan, berteriak keras, dan menyemprot komunikasi antar pemain belakang yang dinilai sangat lemah. Tim pelatih sadar betul, di kompetisi sekejam Liga 1, satu detik hilang fokus adalah undangan terbuka bagi striker lawan untuk menghancurkan lini pertahanan Persebaya. Sumpatan emosi di sesi latihan telah meledak. Kini tembok pertahanan Bajul Ijo yang retak sedang ditempa ulang dengan garis keras. Apakah benteng Green Force akan kembali kokoh dan tak tertembus, atau justru rapuh saat laga krusial tiba? Keajaiban pemulihan Alex Martins buat Persebaya bikin dilema besar jelang Liga 1 dimulai. Kabar menggemparkan dari ruang medis Persebaya. Mesin gol anyar Alex Martins mendadak pulih lebih cepat. Tapi sinyal bahaya justru menyala terang di meja manajemen. Publik Surabaya sempat menahan napas saat kran gol sang predator pramusim harus terhenti akibat cedera. Namun hari ini, sebuah kejutan terjadi di lapangan latihan. Alex Martins resmi menginjakan kaki kembali di rumput hijau, menjalani porsi latihan ringan bersama tim medis. Proses pemulihan sang striker dikonfirmasi berjalan jauh melampaui prediksi awal. Namun di balik kabar gembira ini, situasi panas justru terjadi di balik pintu rapat tim pelatih dan manajemen. Persebaya kini dihadapkan pada dilema paling krusial. Skuad Green Force sangat membutuhkan ketajaman Martins di laga terdekat. Namun judi memainkan sang penyerang sebelum fisiknya mencapai 100% bisa menjadi malapetaka mematikan untuk sisa musim Liga 1. Manajemen dengan tegas menolak mengambil risiko fatal yang bisa mengancam karir jangka panjang sang mesin gol. Predator haus gol itu sudah kembali mengintai dari pinggir lapangan, namun lampu hijau belum sepenuhnya menyala. Keputusan paling perjudian musim ini ada di tangan pelatih. Apakah nama Alex Martins akan muncul di starting line-up atau menjadi senjata rahasia yang sengaja disimpan? Perjudian besar laga pembuka.
Persebaya siapkan taktik mematikan pembungkam serangan kilat lawan. Perang taktik meletus jelang kick-off Liga 1. Persebaya nekat siapkan skema paling berisiko demi menghancurkan senjata rahasia Bayangkara FC. Ancaman nyata membayang di laga pembuka. Bayangkara FC dikenal sangat mematikan lewat counter attack kilat yang siap merusak sektor sayap pertahanan Green Force dalam hitungan detik. Namun, bukannya bermain aman dan bertahan rapat, tim pelatih justru mengambil keputusan paling nekat. Pantauan panas dari lapangan latihan membocorkan bahwa Persebaya bakal mengusung perang terbuka lewat skema high pressing ekstrim sejak dari lini tengah. Sirkulasi bola cepat dari kaki ke kaki dan instruksi untuk mematikan alur serangan lawan sebelum menyentuh area berbahaya menjadi perjudian utama di lapangan. Main cepat, lugas, dan tanpa ampun. Skema ini jelas bagai pisau bermata dua. Jika tekanan lini tengah gagal melumpuhkan lawan, celah menganga di area pertahanan Persebaya bisa menjadi santapan empuk bagi para winger cepat Bayangkara FC. Gaya main ngayal dan tanpa kendor resmi dipilih untuk menggempur laga pembuka. Apakah jebakan high press ini akan sukses mengunci pergerakan lawan atau justru menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan laga perdana Persebaya di Liga 1? Skema gila terbongkar. Persebaya berani angkut striker timnas Vietnam, Monster Nguyen Xuan Son. Bursa transfer Liga 1 mendadak meledak. Nama striker monster Nguyen Xuan Son meluncur deras ke markas Persebaya Surabaya lewat skema gila di luar nalar. Rumor panas kepindahan penyerang naturalisasi Vietnam kelahiran Brasil ini langsung membuat jagat sepak bola tanah air gempar. Bom bertajam berusia 29 tahun itu digadang-gadang menjadi kepingan puzzle terakhir yang diimpikan publik Gelora Bung Tomo. Namun di balik kabar fantastis ini, benteng tebal menghalangi langkah manajemen. Rafael Son masih terikat kontrak jangka panjang bersama Namdin FC hingga pertengahan 2031 mendatang. Tebus kontrak jelas menjadi opsi yang nyaris mustahil dan bisa menguras kas klub secara ekstrim. Tapi tunggu dulu, satu skema rahasia kini mencuat dan berpotensi membuat bonek tersenyum lebar. Pintu masuk Persebaya ternyata masih terbuka lebar lewat skema peminjaman alias loan deal. Langkah cerdas ini menjadi satu-satunya celah murni yang bisa dieksekusi demi mendaratkan sang predator mematikan tanpa harus membobor bank. Operasi pendaratan sang monster kini berada di titik paling krusial. Akankah skema peminjaman ini menjadi masterclass transfer terbaik bajul ijo musim ini? Atau justru berakhir sebagai mimpi di siang bolong yang menguap begitu saja? TC Persebaya di Thailand telah membongkar satu kekurangan yang bisa menghancurkan musim ini. Lepas dari pemusatan latihan di Thailand, evaluasi keras mendadak meledak di ruang ganti. Coach Bernardo Tavares menemukan borok lama yang belum sepenuhnya hilang. Kebiasaan panik mengandalkan umpan lambung jarak jauh tanpa arah jelas. Setiap kali lawan menerapkan high pressing atau tekanan tinggi dari depan, lini belakang dan tengah seringkali hilang akal. Bola diusir ke depan, hilang dalam duel udara, dan musuh kembali melancarkan gelombang serangan. Hasil analisis rekaman video taktis mengungkapkan keputusasaan yang tidak perlu. Tavares menegaskan, permainan long ball asal-asalan seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Lini tengah dituntut aktif menciptakan passing line atau jalur umpan baru, mengalirkan sirkulasi bola dengan cepat, dan berani membongkar pressing ketat lawan lewat operan-operan pendek yang presisi. Tidak ada lagi jalan pintas ke depan yang minim kalkulasi. Tavares ingin timnya memegang kendali penuh, bukan sekedar menyerahkan nasib pada keberuntungan bola atas. TC Thailand sudah usai, dan garis batas telah ditarik. Apakah para pemain sanggup merubah DNA permainan mereka demi memenuhi standar dingin Bernardo Tavares? Atau justru taktik ini akan menjadi petaka baru saat kompetisi resmi bergulir? Jawabannya ada di atas lapangan. Bernardo Tavares diam-diam menyimpan amunisi mematikan di bangku cadangan. Jadwal kompetisi yang panas dan tanpa ampun jelas menjadi musuh utama setiap pelatih. Mengandalkan duet maestro seperti Francisco Rivera dan Diogo Ramalho di setiap laga tanpa jeda adalah tindakan bunuh diri taktis yang hanya tinggal menunggu waktu sampai burnout atau cedera menghantam. Namun, Bernardo Tavares bukanlah pelatih yang masuk ke medan perang tanpa rencana cadangan. Lini tengah tim ini ternyata menyimpan potensi ledakan dari barisan pemain lapis kedua.
Nama-nama muda dan haus darah seperti Tony Firmansyah, Diki Kurniawan, hingga Sadida Nugraha kini berada di ambang pembuktian. Khusus untuk Tony Firmansyah, jadwal padat ini menjadi pintu emas untuk mendapatkan jam terbang reguler yang selama ini diidamkan. Kombinasi ketenangan pemain senior dan ledakan energi darah muda ini memberi Tavares fleksibilitas taktis yang mengerikan. Rotasi bukan lagi sekedar peristirahatan pemain, melainkan strategi mutasi permainan yang bisa membuat skema lawan hancur berantakan di pertengahan laga. Kedalaman skuad sudah tercipta, dan amunisi lapis kedua kini siap dilepaskan. Apakah para daun muda ini mampu membakar lapangan dan merebut panggung utama, atau justru panggung ini terlalu besar hingga menghancurkan mimpi mereka sendiri? Waktu yang akan menjawabnya. Ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad Persebaya Surabaya di Super League musim ini. Satu langkah salah di sektor sayap, hancur sudah pertahanan. Beruntung, tim ini punya garansi stabilitas paling gila di kompetisi. Dalam sepak bola modern, posisi fullback atau back sayap adalah posisi paling menyiksa fisik. Mereka dituntut berlari tanpa henti, menjadi tembok kokoh saat bertahan, sekaligus mesin serangan saat transisi maju. Nama-nama seperti Yusuf Mailana, Koko Ari, hingga Arif Catur memikul beban super berat ini demi menjaga keseimbangan taktik tim. Namun, mengandalkan ketahanan fisik mereka di sepanjang musim yang panjang dan brutal adalah perjudian yang sangat berisiko. Cedera fatal selalu mengintai di balik padatnya jadwal. Disinilah ujian sesungguhnya bagi kedalaman skuad. Beruntung, benteng pertahanan ini tidak dibiarkan rapuh tanpa pelapis. Kehadiran sosok seperti Syahrul Lasinari menjadi garansi krusial yang siap disuntikan kapan saja. Kemampuan para pemain cadangan ini untuk menjaga intensitas permainan tanpa menurunkan kualitas pertahanan menjadi kunci vital. Ketika pemain utama mulai kehabisan bensin atau tumbang akibat cedera, opsi rotasi ini hadir bukan sekedar sebagai penambah lubang, melainkan jaminan bahwa sektor sayap akan tetap steril dari ancaman lawan. Tembok kokoh telah dibangun, dan benteng lapis kedua telah disiagakan. Kini pertanyaannya, apakah garansi stabilitas Yusuf Mailana dan Koko Ari benar-benar cukup mutlak untuk membawa tim ini melesat naik, atau justru badai cedera yang akan merobohkan benteng besi ini? Kita lihat pembuktiannya di lapangan.